Bab 217. Tarik kembali permainan. Serangan balik yang luar biasa. Saat ini, mata semua orang sungguh luar biasa. Perang yang seharusnya bebas dari ketegangan berakhir begitu cepat, dan pihak yang menang adalah yang paling tidak mereka harapkan. Perlu tahu, Harley Ye hanyalah alam Ren Yuan, sedangkan Rizky Sui adalah alam-alam Zhen Yang, dan dia sembunyikan sosok begitu dia muncul. Ketika dia muncul lagi, dia menerima tamparan Harley Ye. Di bawah panggung, Sekte Zeng yang bergegas keluar. Segera, 3 atau 4 orang kembali dengan tubuh berlumuran darah. Benar-benar berdarah. Seluruhnya lemas. Tulangnya patah dan seluruh fitur wajah menjadi bengkok. Ketika mereka melihatnya, sudut mulut mereka berkedut satu demi satu. Mereka tadi baik-baik saja, tetapi sekarang mereka dipukuli menjadi orang bodoh. Harley Ye. Keng Cheng tiba-tiba berdiri lagi dan menatap Harley Ye dengan dingin. Meskipun momentum teror ditekan, itu masih meluap. Khawatirnya ini mungkin kekalahan yang paling memalukan dari Sekte Zeng yang sejak pertandingan 3 sekte. Murid sejati dari alam Zen yang dikalahkan dengan rapi dan bersih berdasarkan jurus transparan, dan seluruhnya dipukul hingga cacat. Kebetulan pria ini sedang bermain dengan Harley Ye-nya. Untuk pertama kalinya, dia dimainkan oleh Harley Ye, dan wajahnya dipukuli. Kali ini, Sekte Zeng yang muridnya cacat, yang merupakan tamparan lagi di wajah. Sekarang, ini bukan lagi aib, tapi benar-benar dipermalukan. Melihat wajah marah Keng Cheng, Harley Ye menunjukkan kepolosan dan ketakutan. Maaf, aku tidak menyangka dia begitu lemah. Jika aku tahu dia sangat lemah, aku akan melakukannya dengan lembut. Apalagi, aku pikir murid Sekte Zeng yang kamu sangat mampu bertarung. Siapa tahu mereka sangat lemah. Lagi pula, aku hanya menjatuhkannya. Sebenarnya, itu tidak menggunakan banyak kekuatan. Harley Ye terus berbicara, dan menunjukkan ekspresi yang tidak berbahaya dan polos dari awal hingga akhir. Kamu, Keng Cheng, yang dikerjain oleh Harley Ye, hampir memuntahkan darah. Apa ini? Ini penghinaan untuk Sekte Zeng yang muridnya. Ini penghinaan yang terang-terangan. Benar-benar menginjak-injak Sekte Zeng Yang. Wah, hahaha. Melihat wajah Keng Cheng, Tuan Suge tidak bisa menahan tawa. Senyumnya membuat wajah Keng Cheng sangat muram. Sebelum dia bisa berbicara, Harley Situ menjerit. Seperti dia, Mosashi dan murid-muridnya juga memiliki wajah yang bahagia sejak pertandingan 3 sekte. Sekte Han Yue telah kewalahan oleh Sekte Zeng Yang dan akhirnya bahagia setelah menyingkirkan keadaan stres jangka panjang. Adapun Andreas Yang, mereka semua tersenyum. Serangan balik Harley Ye sekali lagi membawa kembali posisi Sekte Han Yue. Apalagi kata-kata Harley Ye menamparkan Sekte Zeng Yang lagi di depan umum. Sekte Han Yue, Harley Ye, menang. Sudah lama tidak melihat Chandra Wu mengumumkannya, Harley Ye mengumumkannya sendiri. Kamu. Pada saat Chandra Wu tersadar, Harley Ye melompat dari panggung pertandingan. Bagus. Sesaat setelah kembali ke tempat duduknya, Harley Situ meninju Harley Ye di depan dadanya. Guru, paman guru sekte, aku tidak mempermalukanmu. Harley Ye tersenyum. Itu benar. Terimalah, terima kasih. Diki Pang menepuk pundak kecil Harley Ye. Nah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Kakek, aku sangat senang. Kamu pergi ke pendopo harta karun untuk membeli barang-barang di masa depan dan dapatkan diskon 20%. Itu masih dapat dipercaya. Dengan berakhirnya duel antara Harley Ye dan Rizky Sui, babak kedua semifinal dari 3 pertandingan 3 sekte benar-benar berakhir, sementara Sekte Han Yue tidak sepenuhnya kalah, dan satu-satunya murid yang tidak diunggulkan bahkan berhasil mencapai semifinal. Tentu saja,
Meskipun Sekte Heng Yue memenangkan satu pertandingan, pemenang terbesar dari ketiga kasus ini adalah Sekte. Di semifinal, ada 14 orang berpasangan, dan 7 orang masuk ke semifinal. Di antara 7 orang, Sekte Zeng yang berjumlah 5, sedangkan Sekte Qing Yun dan Sekte Heng Yue masing-masing hanya menempati satu tempat. Di akhir semifinal, keempat pasukan mengambil posisi satu demi satu, dan masing-masing menghela nafas. Tubuh Xuanling terkuat mengalahkan murid pewaris murid dalam satu putaran, sementara Alam Ren Yuan dan Harley Ye yang terlemah mengalahkan murid pewaris dalam satu putaran. Imajinasinya sangat baru. Melihat aliran orang yang meninggalkan adegan di bawah, Teresa Donghuang di langit juga berdiri dengan malas, dan mulutnya dibasahi dengan senyum menawan, anak muda yang menarik. Tampaknya pertandingan 3 sekte ini tidak membosankan seperti yang diharapkan. Xuan Chen, kamu generasi muda dari sekte besar dinasti Dacu Sekte Xuan, kamu benar-benar berbakat. Fuya di satu sisi menatap Xuan Chen dengan ekspresi emosional. Sejujurnya, aku juga terkejut. Xuan Chen tersenyum. Di sini, Harley Ye, mereka telah kembali ke pendopo bulan purnama. Wah, hahaha. Sampai dia kembali ke kediamannya, Harley situ masih tertawa terbahak-bahak. Keren, itu keren sekali. Kerumunan langsung mengabaikan orang ini dan mata mereka terfokus pada Harley Ye. Hari ini, Harley Ye, yang tidak dipandang optimis oleh mereka, tidak hanya menarik mundur 2 babak untuk Sekte Heng Yue, tapi juga mempermalukan Sekte Zeng yang di depan umum. Meskipun mereka kalah telak, suasana hati mereka sangat nyaman. Harley Ye, lawan besok tidak lebih baik dari Rizky Sue hari ini. Lagi pula, Andreas yang membelai janggutnya dan menatap Harley Ye. Jika kamu bisa, akui kekalahan jika kamu bisa. Aku tidak ingin seorang jenius di Sekte Heng Yue menjadi cacat. Ya, perintah yang tidak efektif. Melihat Harley Ye menggelengkan kepalanya dan sangat tidak selaras, Lin Sichu maju dengan ringan. Lawan besok semuanya tangguh, dan yang terlemah adalah murid pewaris No. 4. Kamu juga mendengar hari ini bahwa Ken Cheng ingin murid-muridnya secara terang-terangan menghapusmu. Fen Sichu juga merenungkan, dia tidak bisa membunuhmu, tapi murid Sekte Zeng yang bisa. Bahkan jika kamu mati di panggung pertandingan, Sekte Heng Yue tidak dapat meminta tanggung jawab mereka. Tidak apa-apa bagi seorang pria maskulin untuk mengalah sekali atau 2 kali. Diki Pang juga menepuk pundak kecil Harley Ye. Bukan, kalian begitu tidak percaya padaku. Harley Ye memandang sekelompok besar orang dengan takjub. Mendengar kata itu, Andreas yang dengan lembut menepuk bahu Harley Ye dan berkata dengan senyum bahagia, "Nak, aku tahu kamu ingin memenangkan kemuliaan untuk sekte, tetapi kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Lawan besok tidak sesederhana itu." Apalagi yang ingin dikatakan Harley Ye langsung disela oleh Andreas yang. "Baiklah, pergi dan istirahatlah." Andreas yang melambaikan tangannya, dan Master Daoxuan dan yang lainnya menepuk Harley Ye dan kembali ke kamar mereka. Melihat ini, Harley Ye menarik sudut mulutnya. Andreas yang masih tidak mengerti kekuatan aslinya. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa Harley Ye tahu betul di dalam hatinya bahwa sejak kultivasinya mencapai tingkat kelima Alam Ren Yuan, dia memiliki kekuatan tempur untuk menghadapi semua murid di bawah Alam Ling Su. Terus terang, satu-satunya lawan yang dia takuti dari awal sampai akhir adalah tubuh Xuanling dan Nancy Ji, dan yang lainnya, bahkan Aaron Zhou dari Sekte Qing Yun dan Reinhard Hua, bukan lawannya. Sepertinya aku harus menunjukkan kehebatanku besok. Harley Ye menggelengkan kepalanya. Selama tidak bertemu Nancy Ji, yang lain, abaikan saja, dan aku akan menyapu semuanya. Bergumam dalam hatinya, dia duduk di bawah pohon lagi. Segera,
esensi bumi yang ditransmisikan oleh tubuh bayangan diterima olehnya, ditanamkan ke dalam tubuhnya, dan kemudian disempurnakan menjadi energi sejati oleh api sejati. Bersama Bab 218, Harley Ye melawan Yosef Bai. Tidak ada kata sepanjang malam, dan fajar datang dalam sekejap mata. Hari ini, saat Andreas Yang dan yang lainnya memasuki tempat, mereka melihat wajah Sekte Zeng yang menggertakkan gigi. Kemarin, gara-gara Harley Ye, menjadikan Sekte Zeng yang sebagai bahan tertawaan terbesar di antara penonton. Aneh punya wajah ceria. Untuk mata itu, Harley Ye langsung mengabaikannya dan mengikuti dari belakang si Fen Sichu dan sampai di kursi Sekte Heng Yue. Keempat kekuatan itu duduk dan akhirnya muncul Sekte Zeng Yang, tapi wajah Ken Cheng benar-benar muram dan menakutkan. Di kejauhan, matanya tertutup cahaya dingin menatap Harley Ye. Harley Ye masih mengabaikannya dan hanya menutup matanya. Di langit, Teresa Dong Huang dan mereka bertiga juga muncul tepat waktu. Fuya, apakah ada cara untuk membuat lawan dari tubuh Xuanling menjadi Aron Zhou dari Sekte Qing Yun? Kalau tidak, itu sangat membosankan. Begitu dia duduk, Teresa Dong Huang menatap Fuya dengan penuh minat. Ada banyak cara. Fuya mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum. Namun, sebagai anggota Partai Tianxuan, aturan surgawi kita adalah tidak ikut serta dalam urusan dinasti Dacu. Apakah Master Suci ingin aku melanggarnya aturan surgawi? Aku hanya ingin melihat seberapa kuat tubuh Xuanling. Teresa Dong Huang tersenyum santai. Jika dia bisa dengan mudah mengalahkan murid pewaris murid pertama Sekte Qing Yun, dia akan membuat partaiku Tianxuan berkultivasi dengan baik. Jika demikian, tidak ada salahnya membuat pengecualian sekali. Murid yang dipromosikan, undian di atas panggung. Tak lama kemudian, suara Chandra Wu terdengar. Baiklah, Harley Ye, yang memejamkan mata dan menyegarkan diri, segera berdiri dan melangkah ke panggung pertandingan dalam 3 atau 2 langkah. Pertama, dia melirik Chandra Wu dengan wajah muram, lalu memasukkan tangannya ke dalam kotak kayu kecil. Segera, dia keluar dengan kartu kayu kecil. Ini bukan nomor 7, bukan otomatis maju ke babak berikutnya. Di kejauhan, Len Sichu melihat nomor pada kartu kayu kecil Harley Ye dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang, keberuntungannya tidak begitu baik kali ini. 7 murid yang dipromosikan berduel berpasangan. Tentu saja, masih ada 1 orang yang otomatis maju ke babak berikutnya tanpa bermain melawan pemain. Sayangnya, orang ini bukan dia, tapi Reinhard Hua dari Sekte Zeng Yang. Segera, daftar pertempuran keluar. Untungnya, itu bukan Nancy Ji. Harley Ye meliriknya dan merasa sedikit lega. Brengset, suara omelan dingin datang dari sisi yang berlawanan. Saat perhatikan baik-baik, itu adalah Simon Gongsun, kepala Sekte Qing Yun. Karena murid pewaris pertama keluarganya, lawan yang diambil adalah tubuh Xuanling dan Nancy Ji. Sialan, wajah Aron Zhou juga cemberut. Awalnya, dia berpikir bahwa berdasarkan kekuatan armor astral sulit untuk mematahkan energi astral bawaan, selama dia tidak menghadapi tubuh Xuanling, dia akan dengan mudah mencapai final, tetapi dia hanya mendapat Nancy Ji, sehingga dia marah. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, dia takut dengan kekuatan Nancy Ji. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa jika dia benar dengan tubuh Xuanling Nancy Ji, pada dasarnya tidak ada peluang untuk menang. Namun, jika Aron Zhou tahu bahwa lawannya telah diatur oleh seseorang sebelumnya, tidak tahu apakah dia akan muntah darah di tempat. Saat ini, keempat pihak menghela nafas dan diam-diam menghela nafas tentang nasib buruk Aron Zhou. Aron Zhou adalah Nancy, yang merupakan hasil terbaik.
Di kursi tinggi, Kenscheng sekali lagi menunjukkan senyum main-main. Dengan cara ini, Aaron Zhou pasti akan kalah, sementara Reinhard Hua berada di udara dan telah maju ke final selangkah lebih maju. Harley Ye, Alang Ren Yuan, langsung mengabaikannya. Dengan cara ini, 4 orang yang akan melaju ke final dari 3 kontesan utama adalah dari Sekte Zheng Yang. Para tetua di satu sisi juga tersenyum. Sekte Hang Yue, Harley Ye dan Sekte Zheng Yang, Yosef Bai, datang ke panggung untuk bertanding. Di sisi lain, suara Chandra Wu bergema di seluruh tempat. Sing. Begitu kata-kata Chandra Wu terucap, Yosef Bai dari Sekte Zheng yang melompat ke arena pertempuran seperti hantu. Harley Ye naik ke atas panggung dan bertarung. Yosef Bai berteriak keras dan menunjuk langsung ke Harley Ye. Dagunya terangkat sangat tinggi, dan matanya lebih provokatif. Tadi malam, Kenscheng memberi mereka perintah kematian, siapapun yang bertemu Harley Ye di panggung pertandingan akan membunuh Harley Ye, dan Kenscheng juga mengatakan bahwa siapapun yang bisa membunuh Harley Ye akan mendapatkan pil bermutu tinggi. Jelas, di mata orang lain, pria yang beruntung ini adalah Yosef Bai. Terlebih lagi, Yosef Bai sendiri berpikir demikian. Di bawah, Harley Ye berdiri dengan memegang lehernya, tapi dia diseret kembali ke kursinya oleh Fancy Chu di belakangnya. Kamu tidak bisa cari mati. Fancy Chu memandang Harley Ye dengan marah dan berkata, aku tidak ingin muridku yang dengan susah payah dibimbing akan dilumpuhkan. Jelas tahu akan kalah, apakah kamu naik ke atas panggung untuk mencari rangsangan? Tidak, guru, aku percaya diri untuk mengalahkannya. Harley Ye buru-buru berkata. Ada baru aneh. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Harley Ye hanya duduk di kursinya. Kenapa, kamu tidak berani naik? Melihat Harley Ye tidak bergerak, Yosef Bai di atas panggung mencibir lagi. Sudah dibilang, murid Sekte Hang Yue adalah pengecut yang tidak berani menghadapi kenyataan dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk naik ke atas panggung. Fancy Chu melirik Yosef Bai, tapi dia tidak marah sama sekali. Dia hanya mengangkat tangan halusnya dengan lembut. Kali ini, Sekte Hang Yue mengaku. Namun, sebelum dia mengucapkan kata kalah, Harley Ye yang sejujurnya duduk di posisi di sampingnya, seperti terlempar keluar dan pergi ke panggung pertandingan dalam satu langkah. Dia bahkan tidak bereaksi dengan kecepatan. Ketika Harley Ye naik, keempat sisinya penuh kejutan. Dia benar-benar berani naik. Yosef Bai bukan Rizky Sue. Begitu keluarkan senjata spiritual tidak ditindas baru aneh. Benar-benar tidak tahu keseriusan masalah. Di sini, Fancy Chu telah bangkit, menatap Harley Ye dengan berbicara dengan panik karena gelisah. Dia tidak pernah berpikir bahwa muridnya harus begitu terhadapnya. Kamu sudah dengar, begitu dirinya tidak hati-hati, kamu sudah berlari. Kamu anak bau, turun. Tidak, Harley Ye menggelengkan kepalanya seperti mainan. Kamu turun tidak. Fancy Chu memelototi Harley Ye dan berkata sambil tidak lupa menyingsingkan lengan bajunya. Dia cukup siap untuk memukul Harley Ye di atas panggung. Fancy Chu. Sebelum Harley Ye berbicara, suara suram Chandra Wu datang dari kejauhan, panggung pertandingan duel dan melarang partisipasi pihak ketiga. Sebagai sesepuh sekte, tahukah kamu? Jangan tekan aku dengan aturan. Fancy Chu berkata dengan dingin, aku akan berbicara dengan muridku. Kenapa kamu? Duel dimulai, dan orang-orang yang tidak berkepentingan, mundur. Sebelum dia selesai berbicara, Nona Chu segera disela oleh suara yang bermartabat. Duel dimulai, dan orang-orang yang tidak berkepentingan mundur. Intervensi kuat Kenscheng tidak lupa melirik Fancy Chu dan berkata dengan dingin, jika seseorang mengganggu pertandingan, aku tidak akan memaafkan. Kamu, adik seperguruan, kembalilah.
Andreas yang berkata dengan suara yang dalam dan tidak lupa menatap Cheng dengan dingin. Guru, duduk. Di atas panggung, Harley tersenyum ke samping dan berkedip pada Nona Chu. Dengan itu, Harley memutar lehernya dan menatap Joseph Bai sambil tersenyum. Seperti dia, Joseph Bai juga menatapnya dengan penuh minat, dengan sudut mulutnya dengan pikiran yang lucu dan cacian yang main-main di matanya. Dia mencibir, "Kamu menipu guru dan menghancurkan leluhurmu, mungkin kamu bisa menjelaskan kata-kata terakhirmu dulu." Begitu banyak omong kosong. Harley terlalu malas untuk bergosip dengan pria ini. Dia bergerak di tempat dan mundur seperti cangkang. Melebih-lebihkan kekuatan sendiri. Joseph Bai mencibir, dan kekuatan spiritual berlari dengan kecepatan penuh, dan segel besar 5 bintang muncul di satu telapak tangan. Aum. Dengan auman binatang buas, Harley melompat untuk menghindari jejak telapak tangan, dan kemudian menggertaknya ke Joseph Bai. Tanpa bisa berkata apa-apa, gelang Yu Ying Kixing membuat serangan yang kuat dan mengenai dada Joseph Bai. Ding. Namun, pada saat ini, ada dengungan di pergelangan tangannya, dan gelang Yu Ying Kixing menyala, yang juga berarti bahwa beratnya meningkat dari 3.000 kg menjadi 3.500 kg dalam sekejap. Persetan. Harley marah dalam hatinya dan merasakan peningkatan berat badan secara tiba-tiba, karena dia tidak menyangka gelang Yu Ying Kixing menyala, sehingga tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan kekuatan kecepatan turun tajam, dengan pukulan. Karena serangannya tiba-tiba melambat, mengungkapkan kelemahan besar, yang juga memberi Joseph Bai peluang besar. Kecepatannya terlalu lambat. Sebelum Harley bisa menstabilkan sosoknya, suara lucu Joseph Bai terdengar di telinganya. Bersambung.